Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apakah hari ini Anda tidak masuk? Hadir semua, kelas. Puji Tuhan. Ya, baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ada yang berani memimpin doa? Dengan persiapan pada Ya, okelah. Kalau begitu, Pater aja yang memimpin doa ya. Baik, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memimpin kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami hendak mengikuti pembelajaran. Berkatilah kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, pada pagi hari ini dan pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai doa. Doa Bapa kami. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu doa. Nah, doa adalah dialog yang memiliki sifat pribadi antara diri kita dengan Allah. Nah, dengan demikian relasi antara diri kita dengan Allah itu disatukan, dihubungkan dengan doa. Nah, ada beberapa jenis doa dalam gereja Katolik, yaitu ada doa sifatnya pribadi dan ada doa yang sifatnya bersama. Doa yang sifatnya pribadi adalah doa yang dihubungkan antara diri kita dengan Allah. Itu bisa teman-teman lihat di dalam Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Di situ dijelaskan bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Yesus menawarkan sebuah cara bagaimana kita berdoa, yaitu masuk ke dalam kamar, kemudian tutup pintu dan membangun sikap doa. Nah, sikap doa inilah yang Yesus ajarkan supaya kita bisa membangun relasi kita dengan Allah. Lalu mengapa demikian Yesus menawarkan doa ini? Karena pada zaman saat itu orang-orang Farisi memiliki sifat munafik. Sifat munafik ini dimiliki oleh orang-orang Farisi. Dan Yesus tidak menginginkan sifat demikian. Maka Yesus menawarkan sifat doa, yaitu membangun kesadaran untuk rendah hati dalam membangun relasi dekat dengan Allah. Nah, dalam doa Bapa kami ini, Yesus memberikan ajaran mengenai doa. Teman-teman bisa melihatnya di dalam Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Oke, kita akan mempelajari mengenai doa Bapa kami. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 14. Nah, Frater minta kamu silakan membacanya. Sini aja kan? Ya, situ aja. Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 14. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Di dalam Bapa kami ini Yesus menawarkan sebuah doa yang dikatakannya adalah sempurna. Nah, mengapa demikian? Yesus menawarkan doa yang sempurna ini karena merupakan sebuah isi dari kitab suci. Kitab suci yang diawal dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru itu ditutup melalui peristiwa Yesus yang adalah pemenuhan kitab suci ini. Maka gereja kita, gereja Katolik, itu sangat menekankan arti dari peristiwa Yesus mengajarkan mengenai doa Bapa kami ini. Nah, lalu apa maknanya doa Bapa kami? Nah, doa Bapa kami, kata Bapa memiliki arti Aba, yang artinya relasi diri kita dengan Allah. Nah, relasi dengan diri kita dengan Allah itu tidak terputuskan satu dengan yang lain. Nah, seandainya kita membayangkan diri kita dengan bapak kita misalnya, kalau kita memanggil ayah, ibu, itu kan relasi kita dekat ya. Dan demikian juga kita dengan Allah itu dihubungkan, tidak terpisahkan satu dengan lain. Kendati pun kita tidak bisa melihatnya atau berpisah, tetapi relasi diri kita dengan Allah ini disatukan. Nah, kemudian kata kami memiliki arti tunggal, yaitu satu, tetapi mengapa bukan kita? Kalau kita itu mengartikan bahwa sifatnya satu. Kalau kami itu diri kita dengan semuanya. Jadi Allah menginginkan kita untuk satu sama lain supaya kita memiliki hubungan relasi dekat dengan Allah. Inilah konteks dari doa, kata doa Bapa kami. Nah, kemudian ada 7 permohonan dalam gereja Katolik yang diungkapkan dalam Bapa kami ini. Yang pertama, dimuliakanlah namamu. Arti dari dimuliakanlah namamu ini bahwa doa perlu membangun sebuah pujian atau memuliakan Allah. Nah, disinilah letak dari arti doa Bapa kami. Datanglah, yang kedua adalah datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu memiliki arti kita sebagai orang Katolik perlu membangun sebuah hidup yang damai. Maka kita berdoa itu mengharapkan supaya Allah membangun relasi dekat dengan kita sehingga hidup kita memiliki arti damai. Ketiga, jadilah kehendakmu.
kehendakmu ini bisa kita lihat dalam peristiwa Bunda Maria. Nah, peristiwa Bunda Maria itu bisa kita temukan di dalam Lukas bab 1 ayat 38. Ayat 38. Nah, situ dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, sikap inilah yang mengartikan bahwa kita perlu membangun sebuah relasi yang dekat dengan Allah, itu rendah hati. Nah, sifat rendah hati inilah yang menjadi gambaran kita sebagai orang beriman perlu membangun relasi dekat dengan Allah dan tidak memaksa kehendak Allah itu. Artinya tidak mengotot, misalnya memaksa kehendak Allah, tetapi membangun relasi itu harus dengan sikap rendah hati. Itulah isi dari arti permohonan ketiga ini. Yang keempat adalah di atas bumi seperti di dalam surga. Di atas bumi seperti di dalam surga ini menggambarkan bahwa kita sebagai orang beriman mengharapkan supaya kehendakmu ini di atas bumi seperti di dalam surga, hidup kita disatukan dalam kerajaan surga. Disinilah bagaimana kita bisa membangun sebuah kehidupan yang seturut dengan kehendak Allah. Itu bisa kita jabarkan dalam 10 perintah ini, 10 perintah Allah, sehingga situasi di hidup kita ini seturut dengan kehendak Allah. Kemudian yang kelima, berilah kami rezeki pada hari ini. Berilah kami rezeki pada hari ini. Berilah kami rezeki pada hari ini menggambarkan arti dari permohonan supaya hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Kebutuhan kita itu bisa sifatnya sandang, kemudian pangan, kemudian papan. Nah, ada sifatnya primer, itu seperti kebutuhan pendidikan, kemudian makanan, dan kebutuhan hidup lainnya. Kalau ke sekunder, itu yang hal-hal yang tidak begitu penting, misalnya mobil atau motor atau kendaraan atau yang sifatnya tidak begitu penting, seperti itu. Oke, baik, kita akan melanjutkan dengan arti dari doa Bapa kami melalui doa permohonan yang kelima. Permohonan yang kelima adalah ampunilah kesalahan kami. Apa artinya? Arti dari permohonan yang kelima ini mengartikan bahwa kita sebagai manusia harus saling mengampuni. Saling mengampuni. Apa yang gambaran bagaimana teman-teman kalau sikap mengampuni itu? Coba kamu gimana? Apa pengalaman kamu selama kamu hidup? Pernah kamu mengalami perasaan diampuni atau mengampuni? Coba. Baik, terima kasih brother. Jika saya memiliki kesalahan kepada teman saya, saya minta maaf dan teman saya tersebut mengampuni saya. Oke, terima kasih. Nah, mengapa kita harus juga saling mengampuni? Karena supaya Allah juga mengampuni kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka Allah tidak mungkin akan mengampuni, karena rahmat Allah itu ditolak secara otomatis oleh manusia. Maka bagaimana mungkin kalau Allah yang Maha Pengampun
kita juga tidak bisa mengampuni, itu tidak mungkin. Kemudian permohonan yang keenam adalah janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Dalam pencobaan. Apa maksudnya? Arti dari permohonan yang keenam ini adalah supaya kita diselamatkan oleh Allah, supaya hidup kita mempunyai damai, sukacita yang berasal dari Allah itu sendiri. Kalau cobaan-cobaan yang kita alami sebagai manusia itu membuat kita merasa galau, merasa kita sulit untuk bisa bangkit dari keterpurukan, sulit mengampuni, sulit bangkit dari masalah-masalah hidup, maka kita memohon kepada Allah supaya jangan sampai kita masuk ke dalam pencobaan itu. Permohonan yang ketujuh adalah bebaskanlah kami dari yang jahat. Dari yang jahat. Bebaskanlah kami dari yang jahat, artinya adalah supaya kita dijauhkan dari dosa. Dosa akan memutuskan hubungan kita dengan Allah. Allah yang kudus tidak bisa dimasuki oleh orang yang berdosa. Maka dengan adanya dosa, manusia diputuskan dan terpisah dari Allah. Nah, ini 7 permohonan dalam doa Bapa kami. Nah, dari situ mungkin ada yang belum jelas. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang hendak bertanya. Baik, terima kasih Brother. Dalam permohonan yang keenam itu ada kata janganlah masukkan kami dalam pencobaan. Seakan-akan Allah memasukkan kita ke dalam pencobaan, sedangkan Allah tak mau masuk kita manusia jatuh dalam pencobaan yang menyebabkan dosa. Jadi gimana maksudnya itu menurut Nabi Tuhan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kata pencobaan ini, kalau kita melihat peristiwa Abraham dicobai oleh Allah. Apa pencobaannya? Yaitu tidak memiliki keturunan. Si istri dari Abraham, apa namanya? Sarah ya. Nah, si Sarah ini yang usianya sudah lanjut usia, tetapi tidak memiliki keturunan. Nah, ketika si Sarah tidak memiliki keturunan, Abraham merasa putus asa, merasa bahwa Allah meninggalkan dia. Maka keadaan inilah yang menggambarkan pencobaan itu. Itu dalam perjanjian lama. Nah, peristiwa Abraham ini menjadi gambaran bagi kita bahwa supaya kita terbebas dari pencobaan itu, maka kita memohon rahmat dari Allah agar kita bebas dari pencobaan. Pencobaan ini bisa digambarkan mengenai situasi hidup kita manusia yang penuh dengan permasalahan hidup, bisa dikaitkan dengan situasi ekonomi atau sosial, itu juga menjadi pencobaan. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, kita akan mampu menghadapi pencobaan itu. Jadi bukan menolak pencobaan, tetapi kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita supaya kita terbebas dari pencobaan dan mampu melalui pencobaan itu, sehingga kita bisa merasakan rahmat Allah yang mengalir dalam hidup kita. Gitu. Jadi kita tidak merasa putus asa dengan peristiwa pencobaan itu. Baik, tadi kita sudah mempelajari dari arti doa, kemudian makna doa,
jenis-jenis doa dan arti doa Bapa kami. Lalu apa sih arti doa keseluruhan? Tujuan kita belajar ini apa sih? Nah, tujuan yang pertama adalah supaya kita memahami nilai-nilai doa itu. Yang pertama, nilai mensyukuri, kemudian nilai mampu mengampuni, dan yang terakhir adalah nilai sikap kerendahan hati untuk menerima kehendak Allah itu. Nah, kehendak dan rencana Allah inilah menjadi tujuan kita sebagai manusia agar kita bisa berjalan kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita sebagai orang beriman. Maka mari kita bersama mewujudkan itu dengan melaksanakan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sekarang kita sudah mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Frater minta salah satu untuk memimpin doa. Silakan saudara, ini apa namanya? Cika, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Maju ke depan. Marilah kita berdoa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat-Mu. Kini kami telah menyelesaikan pelajaran kami, kiranya Engkau berkati kami dalam kegiatan selanjutnya. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi, menjelang siang, dan sampai jumpa. Terima kasih.